Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih sebuah sekuritas yang ada fitur trading stop terbaik, teman-teman. Nah, ini adalah MND Sekuritas. Nah, cara setting trailing stopnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi misalnya saham GTRA, terus kita bisa pilih namanya high price, ini yang suka saya pakai. Terus Mas Bro persentasenya bisa diganti-ganti. Misalnya 1, 2, 5, terserah lah. Pokoknya misalnya saya pakai 2%. Terus di sini kuantitasnya adalah jumlah teman-teman yang mau dijual lotnya. Tanggalnya diperhatikan, ini tanggal 4. Oke, kita confirm sell. Nah, artinya apa di sini? Jadi saham GTRA akan terjual jika harganya itu turun 2% dari harga tertinggi. Nah, ini enak banget teman-teman ya. Jadi istilahnya nggak usah mantau pun, nanti saham ini akan kejual secara otomatis. Nah, bagi teman-teman mau buka MND Sekuritas, ada promo sekarang, depositanya 100.000. Nanti teman-teman akan gabung di grup salesnya. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar gimana cara pakai MND Sekuritas ini secara menyeluruh, Mas Bro bisa chatting aja di grupnya. Assalamualaikum Mas Bro, ya kali ini kita ngobrol tentang saham PART yang IPO kemarin hari Jumat, teman-teman. Nah, gimana teman-teman ya pengalaman di IPO hari pertama saham PART? Nah, kalau saya nih ya udah kejual guys di 136. Nah, sahamnya saya kejual di 136. Untuk warannya itu saya kejual di 17. Nah, itu lihat ya PART warannya. Kalau ini kan high-nya sempat 141, sebenarnya ini sempat arah guys ya si PART ini. Cuman dia kayak arahnya nggak kuat gitu, terus diguyur dan saya ikut jualan, saya kejual di 136. Nah, cuannya lumayan lah ya guys ya. Oke, kita lihat PART waran ya, PART waran. Lumayan lah pokoknya. Nah, PART waran saya kejual di harga 17, teman-teman. Dan ini high-nya sampai ke 22, open-nya di 20, tapi saya kejual di 17. Nah, jadi ya untung lah kita udah bersyukur dapat profit gitu di saham PART. Kalau besok naik lagi ya berarti lain lagi gitu ya sih ya. Jadi kalau sebagai IPO hunter itu teman-teman udah harus dipisahin nih sama trading atau scalping atau investasi. Jadi kita ngambil saham IPO, niatnya jadi IPO hunter. Kalau misalnya kelihatan di hari pertama itu nggak kuat, ya udah jual aja. Duitnya disimpan buat ikut IPO yang lain, kayak gitu guys. Namanya itu IPO hunter. Jadi kita duitnya itu jangan sampai kita nahan-nahan saham IPO, terus kita nyangkut di situ, terus kita nggak bisa ngikutin IPO-IPO berikutnya. Nah, itulah kesalahan fatal teman-teman yang ngakunya sebagai IPO hunter. Ngomongnya IPO hunter, tapi sahamnya ditahan-tahan, minus ditahan-tahan, akhirnya nggak bisa ikut IPO berikutnya lagi. Jadi kalau IPO ya udah, kalau hari pertama nggak kuat, agak berat, jual aja. Nanti kita ikut IPO, next IPO gitu ya, IPO berikutnya. Seperti itu guys, biasanya seperti itu. Kalau misalnya nanti saya masuk saham PART lagi, berarti saya beli pakai sekuritas yang lain dan modenya udah niatnya trading. Ya, day trading atau scalping niatnya, bukan IPO lagi. Kayak gitu guys ya. Jadi udah lain lagi. Kayak gitu guys ya, itu niatnya udah lain. Dan porsi masuknya juga udah beda. Kayak gitu guys ya. Kalau ikut IPO mungkin porsi masuknya 99 juta gitu kan. Nah, kalau udah trading ya paling masuknya berapa guys? 2 juta, 1 juta kayak gitu guys. Jadi udah beda lagi. Jadi niatnya beda. Jangan sampai teman-teman itu niat awalnya IPO hunter atau niat awalnya scalping nyangkut tiba-tiba jadi investor. Nah, jangan guys. Nah, biasanya orang-orang yang seperti itu nggak akan hancur di saham guys. Jadi kalau niat dari awal mau apa ya udah, lihat kalau cut loss rugi ya cut loss kayak gitu guys, nggak masalah. Yang penting kita nggak berubah niat kayak gitu dari awal. Nah, oke, daripada panjang lebar kita akan bahas saham PART guys ya, gimana potensi kedepannya. Nah, kita lihat saham PART di sini closingnya itu di harga 131 guys, kita lihat ya. Nah, di 131 closingnya. Dan kita lihat dari order booknya PART, kelihatannya di sini teman-teman, ke order book. Ini kan order book ya, broker summary. Nah, di sebelah kiri nih guys ya. Ini kursornya udah saya gedein nih guys ya. Kemarin ada yang komplain, bang kursornya nggak kelihatan. Nah, ini udah saya gedein. Kelihatannya sekarang ya gede banget ya. Tanda panahnya guys. Nah, kita lihat aja guys. Kalau teman-teman mau analisa saham IPO, teman-teman itu wajib yang pertama kali dilihat itu adalah underwriter. Nah, nggak usah ngeliatin fundamental dulu guys. Teknikal juga nggak usah dilihat. Karena kalau di awal-awal IPO juga fundamentalnya ini belum ada. Ya, belum lengkap. Ini sampai akhir 2023 doang. Nah, untuk masalah teknikal juga belum ada kan teknikalnya guys. Kita lihat ya. Misalnya PART nih. Nah, teknikalnya juga baru ngejelijir kayak gini, apa yang kemudian analisa teknikal kan nggak bisa.
Kalau Samipo itu yang dilihat underwriter. Nah, kita lihat ya underwriternya partnya apa. Ada penambahan guys. Kalau waktu di prospektus awal itu cuma MNC sekuritas doang. Nah, ternyata waktu berjalannya waktu penawaran umum itu nambah 2, yaitu KB Fatburi dan RDK Sekuritas atau AO. KB Fatburi itu kodenya CP. Nah, MNC Sekuritas itu EP, terus KB Fatburi itu CP. Untuk RDK Sekuritas Elite itu AO. Nah, berarti EP, CP, AO. Nah, W-nya ada 3 guys. Tapi yang di sini paling banyak MNC sih. Tapi kalau kita lihat di sini porsinya sih seimbang ya, ya nggak jauh beda gitu. Kalau misalnya yang MNC ini 90% terus ini 5%, nah itu nggak usah dilihat yang terakhir gitu ya, yang sedikit. Tapi kalau ini imbang nih harus dilihatin semua guys. Ini porsinya hampir semirip ya. Nah, teman-teman lihat di broker summary-nya. Nah, apa yang dilakukan oleh underwriter? Nah, kita lihat di sini teman-teman. Kalau kita lihat di sini ya, kita netnya guys. Nah, ini CP itu malah buy. CP itu adalah underwriter part. Dia menguasai 35%. Nah, dia malah buy. Dan kita lihat yang net sell. Net sell-nya ada apa? AO kayaknya di sini. Mana sih AO? Oh, nggak ada ya, guys. PPHN, nggak ada ternyata. Oh, AO ini jualan, guys. AO jualan 1,3 miliar. Tapi CP-nya beli ya 2,3 miliar, AVG-nya 133. Nah, AO-nya dia jual di 136, 1,3 miliar. Nah, coba kita lihat teman-teman ya, untuk kira-kira AO ini, kan AO-nya yang udah jualan nih. AO-nya udah jualan kan kemarin. Nah, AO ini kira-kira punya berapa barang? Takutnya besok kalau naik AO-nya jualan kayak gitu guys ya. Nah, sebenarnya kita bisa hitung berapa kira-kira jumlah yang didapat oleh sekuritas-sekuritas ini. Nah, kalau kita lihat IPO dari part itu sekitaran 72 miliar toh. Nah, sesuai dengan video saya yang lalu. 72 miliar itu akan didistribusikan ke retail itu sekitaran 20 miliar kalau nggak salah ya. Ini oversubscribe kan di sini. Kalau oversubscribe mungkin sampai ke 30 miliar. Nah, anggaplah kita yang di retail itu 30 miliar. Gitu guys ya. Berarti masih ada sisa gini guys ya. Masih sisa gini ya, 72 dikurangi 30. Nah, berarti UE-nya itu dapat jatah 42. Nah, 42 ini dibagi 3 tadi sesuai dengan persentasenya guys. Nah, berarti ini ya 30%, berarti kita hitung teman-teman. Si AO ini dapatnya berapa ya? Dari 42 dikurangin berarti 72 ya, 72%. Nah, berarti si AO ini guys ya, kira-kira ya si AO ini atau RDK Elite Sekuritas yang kemarin jual ini, kira-kira dia dapat jatah sekitaran 11 miliar. Kalau hitungan saya kayak gitu guys. Si AO ini dapat 11 miliar. Nah, dia itu baru udah jual berapa nih, kita lihat ya. Kalau ngelihatnya jangan di net guys. Kita lihat value-nya guys. Nah, mana AO guys? Oh, ternyata sama sama netnya. Berarti dia udah jual sekitaran 1,3. Berarti dia masih sisa sekitaran 10 miliaran lah si AO. Nah, kalau misalnya AO ini besok jualan ya hari Senin di Sampart nih, besok AO-nya jualan, berarti teman-teman bisa dihitung dia masih punya 10. Kalau dia udah jual 10 miliar berarti habis barangnya si AO ini ya besok Senin. Nah, tapi untuk si CP ini karena dia nambah ya berarti barang dia nambah. Nah, CP ini punya berapa? Kita lihat dari sini guys ya. CP ini punya tadi kan 42 nih. Nah, tinggal dikurangin aja selisihnya nih guys. 35 itu berarti 65 ya, dikurangi 65%. Nah, berarti CP itu punya 14,7 miliar. Terus ditambah lagi dia masuk lagi 2,3 tambah 2,3. Berarti si CP itu punya 17 miliar saham part. 17 miliar itu masih rupiah ya guys ya. 17 miliar rupiah saham part. Kira-kira kayak gitu guys nilainya ya. Ini nggak tepat 100% tapi harusnya sih nggak melenceng jauh lah seperti itu. Jadi si CP masih punya 10 miliar, si AO masih punya 10 miliar, si CP masih punya 17 miliar. Nah, kalau si MNC atau EP ini belum jualan sama sekali. Kan belum ada tuh, belum jualan. Dan dia nggak beli juga. Oh, beli dikit guys. Beli dikit jutaan. Nah, kayak ini bukan UE ya, mungkin kayak saya gitu yang beli pakai
sekuritas saya sendiri gitu yang EP sedikit, kita nggak usah hitung itu. Nah berarti berapa nih guys? Nah kita lihat nih 42 dikurangi 63. Nah berarti si EP punya 21. Bentar ya. 42 dikurangi 62%. Oh, punya sekitaran 16 miliar. Nah, berarti si EP punya 16 miliar, si CP karena dia nambah jadi 17 miliar, si AO masih punya 10 miliar. Ya gitu guys ya. Kelihatan kan? Nah, tapi karena kita lihat di sini mayoritas UE-nya masih hold, si AO pun sebenarnya masih hold banyak toh, 10 miliar. Saya kira besok untuk hari Senin atau Selasanya si part ini masih menarik guys. Jadi kalau segini ya, kalau saham IPO itu kalau di awal-awal UE-nya udah jualan abis. Nah, teman-teman bisa hitung tuh UE-nya punya berapa. Kalau UE-nya udah jualan abis dan dia udah nggak punya lagi, biasanya saham itu akan lanjut turun sampai gocap. Nah, banyak tuh kejadian kayak Maxi lah, terus saham Sola gitu ya, dulu Sola waktu itu seperti itu. Terus apalah banyak saham yang seperti itu biasanya langsung akan drop. Nah, kalau saham yang masih UE-nya masih nahan seperti ini biasanya dia akan masih ada volatilitas nih sampai dia UE-nya tuh jualan kelar dan baru diturunin. Kalau selama masih UE-nya masih pegang barang biasanya masih begini. Jadi kita masih bisa trading nih di saham part besok. Tapi karena di besok Senin masih ada 3 lagi saham IPO, saya kira part mungkin agak ditinggalkan guys. Mungkin teman-teman pada fokus di saham yang 3 IPO. Nah tapi kita akan selalu hitung saham-saham mana aja yang UE-nya masih pegang dan akan saya masukkan rekomendasi nanti guys ya di grup rekomendasi STS. Karena kalau saham yang baru IPO tuh masih hangat, masih enak, masih panas. Kalau UE-nya belum jualan itu kita trading tuh enak. Gitu guys ya. Oke, mungkin itu aja Mas Bro, Mas Rizal untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.